Halo, kami dari kelompok Kerajaan Singasari yang berisi Hanan, Marshall, Kanita, dan Rizky. Dan kali ini kita akan membuat prasasti dan juga candi hasil kebudayaan Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah sebuah kerajaan yang terletak di daerah Malang. Kerajaan ini bertahan selama 70 tahun dari tahun 1222 hingga 1292. Selama 70 tahun berdirinya Kerajaan Singasari, terdapat 5 raja yang memimpin. Kerajaan ini dikenal dengan politik berdarah antar saudara yang ingin memperebutkan tahta kerajaan. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaannya di bawah pimpinan raja terakhirnya, yaitu Raja Kertanegara. Pada masa kejayaannya, kekuasaan Kerajaan Singasari meliputi Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatera, Semenanjung Malaya, sebagian Kalimantan, hingga sebagian Maluku. Selain itu, kerajaan ini juga menguasai jalur perdagangan dari Selat Maritim hingga Kepulauan Maluku. Salah satu prestasi terbesar Kerajaan Singasari adalah berhasil mengusir Kublai Khan, pemimpin kerajaan Mongol pada saat itu. Sejarah kerajaan ini akan diceritakan dalam versi yang lebih dikenal, yaitu versi Kitab Pararaton, yang menyebutkan bahwa Ken Arok adalah pendiri Singasari. Dalam versi ini, awalnya Ken Arok hanyalah rakyat biasa yang hidup di Tumapel. Pada saat itu, Tumapel adalah daerah di bawah kekuasaan Kerajaan Kadiri. Ken Arok bekerja sebagai pengawal dari Tunggul Ametung, seorang aku atau secara camat di Tumapel. Namun, ia malah membunuh Tunggul Ametung karena menginginkan istrinya yang cantik. Ken Arok pun menjadi aku yang baru. Tak puas dengan itu, ia pun mendirikan kerajaan Tumapel yang memisahkan diri dari kerajaan Kadiri. Hebatnya, ia berhasil menaklukkan Raja Kertajaya dari kerajaan Kadiri, dibantu oleh kaum Brahmana yang juga berseteru dengan Raja Kertajaya. Ken Arok pun menjadi raja pertama Singasari di usia 40 tahun. Ia pun bertakhta selama 25 tahun sebelum dibunuh oleh Anusapati, anak tunggal Ametung, yang kemudian menjadi raja kedua Singasari. Pertumpahan darah ini berlanjut ketika Anusapati dibunuh oleh Tohjaya, anak Ken Arok, setelah 2 tahun menjabat, yang kemudian mengambil alih tahta kerajaan. Namun, Tohjaya hanya bisa menikmati kekuasaan selama beberapa bulan sebelum kekuasaannya digulingkan kepada keponakannya Wisnuwardana, anak Anusapati, dan Narasinghamurti, cucu Ken Arok. Kekuasaan Wisnuwardana pun dapat bertahan selama 22 tahun sebelum akhirnya digantikan secara damai oleh anaknya, yaitu Kertanegara. Di bawah pimpinan Kertanegara, Singasari menjadi lebih sejahtera dan berkembang dari yang asalnya hanya bergantung pada pertanian, menjadi berhasil membangun bidang pelayaran dan perdagangan. Mereka menguasai perdagangan emas, rempah, hingga kayu cendana. Kesuksesan Singasari terdengar hingga telinga Kublai Khan yang kemudian menuntut Singasari untuk menjadi daerah bawahannya. Untuk mengatasi masalah Kublai Khan, Singasari menjalani kerjasama internasional dengan Kerajaan Champa atau dikenal dengan Vietnam. Namun, akibat terlalu banyak mengirimkan pasukan keluar Jawa, pertahanan kerajaan melemah. Jaya Katwang pada saat itu menjabat sebagai Bupati Gelang memberontak dan berhasil membunuh Kertanegara di istananya pada tahun 1292. Kehidupan politik di Kerajaan Singasari berkembang dengan cepat. Pada masa pemerintahan Raja Kertanegara, hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan politik yang ada di dalam maupun di luar negeri pada masa pemerintahan Raja Kertanegara. Selain itu, politik dalam negeri yang dilakukan antara lain yaitu dengan mengganti pejabat yang membantunya. Tak hanya itu, untuk memperkuat lagi kekuasaannya, ia juga melakukan pernikahan politik dan memperkuat aspek angkatan perang. Sedangkan untuk politik luar negeri yang mereka lakukan sebuah ekspedisi Pamalayu yang bertujuan untuk menguasai kerajaan Melayu dan melemahkan kekuasaan dari kerajaan Sriwijaya. Sementara itu, keberhasilan lain yang diperoleh selama masa pemerintahan Raja Kertanegara yaitu salah satunya berhasil menguasai wilayah Sunda, Bali, dan juga Kalimantan serta Maluku. Berdasarkan Kitab Kertanegara, Pararaton, dan Berita Cina diketahui bahwa masyarakat Singasari terbagi atas kelas atas, keluarga raja dan bangsawan, dan kelas bawah yaitu rakyat jelata. Di samping itu ada pula kelompok tetua agama baik pendeta Hindu ataupun Buddha. Kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat Singasari mengalami pasang surut seiring dengan pergantian rajanya. Pada masa pemerintahan Ken Arok,
pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Singasari, rakyat dalam kondisi makmur dan sejahtera. Namun, kehidupan sosial ekonomi pada masa Anusapati kurang mendapat perhatian karena raja justru sibuk berjudi, mabuk, dan sambung ayam, bukan membangun kerajaan. Pada periode pemerintahan Wisnuwardana, kehidupan masyarakat berangsur membaik dan makmur. Kemudian, di bawah kekuasaan Raja Kertanegara, perekonomian tertata dengan baik, bahkan kerajaan Singasari menjadi besar dan makmur. Sektor perdagangan dan pelayaran Singasari berkembang cepat dan komoditas yang diperdagangkan berupa beras, emas, kayu cendana, dan rempah-rempah. Pada periode ini, Singasari berhasil menguasai jalur perdagangan dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku. Untuk kehidupan ekonomi saat zaman Kerajaan Singasari tergolong cukup maju, karena letaknya yang sangat strategis yaitu berada di lembah Sungai Brantas. Hal ini menjadikan tanah yang ada di kawasan tersebut menjadi sangat subur. Oleh karena itu, mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai seorang petani. Tidak hanya berada di lintas lembah yang subur, Sungai Brantas pada saat itu juga menjadi salah satu alasan lintas perdagangan antar daerah dan wilayah. Oleh sebab itu, tidak sedikit dari masyarakat yang bekerja sebagai pedagang. Walaupun begitu, pada kenyataannya kehidupan ekonomi pada masa Kerajaan Singasari sempat mengalami fluktuasi atau naik turun. Saat dipimpin oleh Ken Arok, kehidupan ekonomi di Kerajaan Singasari tergolong sangat makmur. Tapi kemudian saat dipimpin oleh Anisapati, kehidupan ekonomi masyarakat menjadi terabaikan. Setelah itu, kehidupan ekonomi mulai membaik ketika dipimpin oleh Wisnuwardana hingga pada akhirnya saat masa pemerintahan Raja Kertanegara, kehidupan ekonomi Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaannya. Hasil kebudayaan Kerajaan Singasari ada Candi Kidal, Candi Singasari, Prasasti Wurare, dan juga Candi Sumberawan. Candi Kidal adalah salah satu candi warisan dari Kerajaan Singasari. Candi ini dibangun sebagai bentuk penghormatan atas jasa besar Anusapati, raja kedua dari Singasari yang memimpin selama 20 tahun. Menurut para raton, kematian Anusapati dibunuh oleh Panji Tohjaya sebagai bagian dari perebutan kekuasaan Singasari. Juga diyakini sebagai bagian dari kutukan Empu Gandring. Selanjutnya ada Candi Singasari, yaitu candi yang berbentuk bujur sangkar ini terletak di daerah Candi Renggo, Kecamatan Singasari, Malang. Seluruh candi terdiri dari tingkat bawah setinggi 2 meter, kaki yang tinggi, tubuh yang ramping, dan atap yang berbentuk limas. Candi Singasari adalah tempat peristirahatan Raja Kertanegara. Selanjutnya ada Prasasti Wurare. Prasasti Wurare ditulis dengan bahasa Sanskerta, di mana isinya berupa penghormatan untuk Raja Kertanegara yang oleh keturunannya dianggap telah mencapai derajat Dina atau Buddha Agung. Prasasti ini juga mengisahkan tentang Arya Barat yang membelah tanah Jawa menjadi 2 kerajaan, yaitu Jenggala dan Panjalu. Untuk menghindari terjadinya perang antara 2 pangeran yang memperebutkan kekuasaan. Yang terakhir ada Candi Sumberawan, yaitu candi yang terletak di daerah Desa Toyomarto, Kecamatan Singasari, Malang. Candi ini memiliki kaki juga badan yang berbentuk stupa dan tidak dilengkapi dengan tangga seperti pada candi pada umumnya. Sekian dari kami, terima kasih.